kan muncul perasaan itu. Ya main-main doang lah. Nah, habis itu jalan-jalan sekarang ada namanya wisata ke Taif ya. Nah, naik kereta gantung itu kan tambahan fasilitas untuk melihat kembali sejarah perjuangan Rasul ke Taif ketika itu dia dilempar, menyampaikan dakwah Islam, mencari suaka. Ternyata enggak ada yang mau memberikan suaka. Nah, balik lagi ke Mekah. Jadi haji itu ritual yang penuh makna. Jadi bukan ecek-ecek maksudnya. Jadi bahan ledekan orang. Nah, kita harus bisa menjawab. Maksud saya begitu. Apa itu lempar-lemparan? Kita jawab. Itu hanya simbolis. Hanya maknanya filosofis. Lambang permusuhan dengan setan. Walaupun kita nggak bisa melempar setan terang-terangan. Mana setan? Nah, kata setan, nggak boleh saling melempar sesama setan. Gitu kan? Nah, malah lebih parah. Setan aja takut sama orang. Gitu. Kenapa? Lebih parah dia daripada saya, kata setan kan. Nah, kok begitu ya? Saya paling nggak patuh sama Allah, manusia masya Allah. Nah gitu ya. Nah, mungkin setan juga beristighfar sama Allah nih melihat kelakuan manusia. Ya Allah, jauhkan saya dari perbuatan buruk manusia. Mungkin begitu. Selama ini kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung jangan sampai tergoda sama setan. Mungkin setan balik lagi. Mungkin ini bukan hanya canda aja ya. Nah, kata setan, saya pun juga begitu. Berlindung pada daripada perbuatan buruk manusia, masya Allah. Ya sampai kita menjadi orang yang ditakutin setan karena keburukan. Nah, tapi kita menyatakan itu setiap ibadah harus ada makna di dalamnya. Lantar jumrah, lambang kita bermusuh sama setan. Sekarang udah bagus tuh, jumrahnya udah lebar, jadi nggak mungkin ada kena orang sebelah sono. Nah, dulu masih tiang kecil, hati-hati betul. Dan sampai batunya lompat ke sana karena setan sebelah sana kan. Nah, oh itu setannya berdarah jidatnya. Nah, jadi itu hanya simbol saja. Nah, sa'i safa marwah, sa'i itu arti usaha, nggak boleh berhenti sekali nggak berhasil ulang lagi. Kok harus 7? 7 itu adalah angka dari Al-Quran, menandakan banyak. Nggak boleh berhenti berikhtiar sampai berhasil. Sejarahnya ya Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail. Sekali nggak berhasil, balik lagi. Dia sampai ke Bukit Marwah, lihat ke sana, nggak ada air, ke sofa lagi lihat. Sampai 7 kali berhasil. Jadi nggak boleh ada putus asa. Itu makna yang terkandung di balik sa'i Safa Marwah kan. Kenapa harus ada jalan-jalan lari-lari kecil? Kan kayak main-mainan. Laki-laki disunahkan antara pilar hijau itu lari-lari kecil. Ya harus gesit dalam berikhtiar, jangan santai jalan. Ada saatnya kita berlari, mengejar karena dikejar target, pamit lari. Dia jangan santai terus. Nah, habis itu santai lagi kan gitu. Nah, jadi ibaratnya begini nih, masa kecilnya dia santai, terus masa produktifnya dia semangat, kemudian masa usia senjanya dia santai lagi. Orang di usia senjanya tentulah tidak seproduktif yang usia produktifnya. Jadi kalau udah usia senja, udah usia senior, ya saya nggak bilang tua ya, cuma yang tersinggung. Nah, yang senior, dia udah nyantai. Udah nggak mikirin masalah anak-anak, udah pada beres semuanya. Secara umum. Maka kalau udah usia senior, jangan nambah masalah lagi. Bapak-bapak nih ya, udah usia senior, pengen nambah lagi bu bapak-bapaknya, nah, nambah masalah. Nah, satu aja nggak beres-beres urusan, ini nambah satu lagi. Nah, paham maksudnya kan? Nah, paham ibu, paham ibu. Nah, ya ini nambah masalah. Kecuali dapat izin. Nah, ada lagi tuh. Karena dapat izin nggak nambah masalah, jadi tenang dia punya pikiran. Bahkan ditawarkan, ada bu, nawarin itu istrinya, ayo pak, yang mana maunya, saya cariin. Wah, apa ngeledek atau gimana maksudnya, nggak tahu sih itu apa, nantangin kali ya. Jadi jangan lagi mencari masalah-masalah baru, tinggal usia seperti itu kita menikmati. Nah, rata-rata larinya ke ibadah, bagus. Nah, semasa dia bekerja kurang begitu fokus dalam ibadahnya, padahal kerja juga ibadah sebenarnya kalau bisa dia selipkan makna yang ada di situ. Nah, dia jangan pernah beranggapan bahwa saya dulu kerja ibadahnya kurang. Enggak, kerja kita itu adalah ibadah. Jadi dari awal kasih informasi itu, anak-anak kita kerja bilang, ini kamu kerja, ini ibadah.
Terus bagaimana caranya? Supaya nilai ibadahnya ada, satu, jangan tinggalkan sholat. Walaupun di ujung, tapi tetap di dalam waktunya. Ada tiga, di awal, tengah, ujung. Sholat. Jadi kalau kamu gara-gara kerja nggak sholat, nilai ibadahnya hilang. Itu yang utama itu. Kalau udah menjaga sholatnya, Masya Allah. Terus yang kedua, nanti kalau dapat gaji sedekah. Ada nilai ibadahnya. Karena dalam harta kita itu ada bagian yang lain. Nah, sedekah dalam berbagai macam bentuknya, ya kan begitu. Nah, apalagi setelah itu tunaikan kewajiban lain yang berkaitan harta itu seperti zakat dan seterusnya. Jadi kerja nilai ibadah kalau tidak meninggalkan sholat, itu aja intinya. Kalau kerjanya gara-gara kerjanya dia meninggalkan sholat, nilai ibadahnya hilang. Dia dapat gaji, berkahnya kurang. Ya terasa kurang terus, dapat kurang terus. Nah, itu kan namanya berkahnya hilang. Tapi kalau dia ibadah, sholat dijaga, walaupun ini gajinya kurang, timbul syukur. Apa syukurnya? Ya mungkin masih banyak orang yang nggak mendapatkan pekerjaan seperti saya di saat mana sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi Allah kasih kesempatan dengan gaji segini disyukuri. Nah, jadi sedikit dia cukup, banyak dia bisa berbuat lebih luas lagi. Itu barangkali yang saya diskusikan pada kesempatan ini. Topik kita adab dalam beribadah. Ada waktu 6-7 menit bagi yang mau menambahkan. Silakan mikrofonnya ditawarkan kepada hadirin. Nah, siapa yang mau menambahkan nanti dapat reward ya, dapat reward dari Pak Ketua. Nah, yang nanya nanti dapat hadiah ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Pak Willy dan Pak Made, mungkin hari ini nggak hadir nih Pak. Alhamdulillah Pak, sudah info aja Pak Willy sebenarnya kemarin cerita sama saya, divonis dokter Pak, dia harus cuci darah. Jadi ya mungkin kita banyak doakan ke beliau. Ya. Oh ya, nanti kita baca Al-Fatihah untuk Pak Willy Pak. Jadi terakhir kemarin beliau cek ke rumah sakit, dokter sudah memvonis dia harus cuci darah. Sementara dia sendiri juga harus masih bertekad untuk tidak cuci, makanya dia habis sholat dia mungkin langsung balik untuk melakukan terapi. Jadi usia beliau mungkin Pak Ustaz pernah kenal Pak Willy Pak ya, usia beliau 81 tahun. Ya baik Pak Ustaz, jadi kembali untuk pertanyaan ini mungkin adab sholat tadi Pak. Bahwa adab sholat kan adab tadi menyempurnakan. Nah ini yang bukan lagi sekali-sekali, mungkin sering Pak mengadab sholat maghrib Pak. Mungkin bukan saya, mungkin Pak Toto juga mungkin sering ngalami itu di kendaraan Pak. Maghrib ini kan waktunya singkat sekali. Terkadang ya saya sendirilah, mungkin juga ada pengalaman teman-teman lain. Waktunya pendek sehingga mengejar di perjalanan, apalagi seperti saya kan juga nyupir sendiri lewat tol gitu, kena macet Pak. Apakah harus pakai di jamak ke Isya, sementara kan jamak sendiri tidak terpenuhi unsurnya 82 kilo misalnya dari Sudirman atau mungkin dari Semanggi menuju ke Bintaro ini 1 jam lebih. Jadi waktu maghrib aja mungkin waktu masuk mulai azan sampai ke Isya mungkin hanya kurang dari 1 jam, nggak ketemu. Nah solusi yang saya lakukan tuh kodo gitu, kodo. Apakah itu benar Pak? Saya juga mohon nanti arahan untuk jamak tidak masuk, akhirnya mengkodo. Terkadang juga saya harus berhenti ke RCTI, itu juga udah terus terang nggak keburu lagi, sampai sana udah masuk Isya. Nah ini yang kadang-kadang ada rasa khawatir, rasa ragu. Apakah dengan niat kodo itu yang solusi yang terbaik? Mohon nih arahan Pak Ustaz untuk maghrib nih Pak, sering saya alami gitu Pak. Baik itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nih bapak kenapa sendiri sono ya? Lagi menikmati kesendirian ya? Iya iya, udah kayaknya udah PW tempat itu ya. Nah, kapling beliau tuh nggak apa-apa, penting masih kedengaran. Jadi itu mungkin pertanyaan banyak orang. Bagaimana solusinya? Pertama begini, kalau kita memahami dan mengalami itu berulang, kan berulang tuh. Nah, solusi pertamanya coba besok pulang kerjanya maghrib dulu di kantor. Sekarang banyak gitu orang maghrib dulu, apalagi bawa kendaraan ganjil genap kan Jakarta. Nah, jadi isak dulu malah jam 9 baru pulang. Habis isak tidur. Nah, jadi kalau kita tahu begitu terus, maka solusi pertamanya adalah pulang setelah maghrib. Kalau isak kan gampang, sampai jam 2 malam masih bisa isak. Nah, pulang jam 2 habis maghrib baru pulang. Itu kalau kita bisa mengatur waktu begitu. Nah, tapi kadang enggak juga. Orang berangkat pulang kantor kan jam 4 umpamanya. Nunggu maghrib kan lama. Coba aja kali jalanan lancar. Nyata masih macet juga. Nah, apakah solusinya dia mengkodok atau menjamak? Karena menjamak belum cukup syarat. Nah, mengkodok kayaknya nggak plong perasaan kita kalau mengkodok ini, karena sholat kodok juga sebenarnya nggak ada itu. Salah satu solusinya kembali ke jamak tadi. Jadi belakangan bertambah lagi pemahaman fikih ini, menjamak itu nggak sekedar jarak dari rumah kita ke tempat kerjaan, nggak nyampe 90 kilo kan, nggak nyampe, paling 30-40 kilo. Itu belum cukup syarat masalah jarak. Tapi ada syarat kedua, sebab kedua. Pertama jarak. Ada sebab kedua dalam jamak itu namanya masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Nah, kendala. Orang Jakarta rata-rata ngalamin begitu. Kendalanya nggak mungkin berhenti jalan tol, mungkin nggak jalan tol berhenti. Kalau mungkin berhenti, belokin tuh mobil ke kiri, ke rest area atau pom bensin, atau keluar tol dulu, sama macet juga. Nah, itu kita yang tahu kondisinya. Itu pun nggak mungkin dilakukan. Parkirkan mobil di pinggir, gelar sejadah, di pinggir mobil mengganggu orang lewat, nggak mungkin juga. Dibilang orang lebay banget ini orang. Emang nggak ada tempat sholat apa? Banyak orang gitu, diposting sama dia, padahal lagi ngonten. Nah, konten sholat jalan tol. Oh, ini orang ahli ibadah. Nah, ya kan, parkir mobil sholat di sini. Tet itu mobil belakang, gangguin orang. Nah, jangan sampai gara-gara kita sholat orang terganggu. Begitu. Saya berapa kali tuh saya tolak dari khotib id di jalan, nggak mau saya. Kalau komplek, walaupun jalan nggak pernah salah, di jalan biasa, nutup jalan karena mungkin ada orang mau lewat terganggu. Jangan sampai gara-gara sholat kita orang terganggu. Jadi solusinya jamak babnya masyaqqah. Walaupun ini nanti terjadi perbedaan paham pendapat. Apa itu masyaqqah? Sulit. Tidak ada kesulitan dalam melaksanakannya. Udah diupayakan nggak bisa juga, maka ketika sampai di rumah atau sebelum sampai rumah sesegera mungkin. Dia ketemu masjid, udah habis maghrib, masuk isya, utamakan dulu dia ke masjid itu. Nah, itu bentuk seriusnya kita. Jangan di jamak ini ntar aja jam 10 malam nyampe rumah belaleha dulu, balas chattingan dulu. Nah, itu namanya merendahkan. Utamakan itu. Udah selesai macetnya, udah masuk isya, belum sampai rumah ada masjid, berhenti. Nah, itu bentuk kita serius. Jadi dibolehkan menjamak itu karena masyaqqah dalam bentuk begitu. Jangan dimolorkan lagi. Kan isya sampai jam 4 subuh masih ada isya, ada. Sebelum adzan subuh isya masih ada. Jangan begitu. Itu kita nggak merasa hati nggak enak pasti. Ya, terlalu berleha-leha. Kecuali lagi dalam perjalanan. Dalam perjalanan benar, naik kereta umpamanya. Ada juga orang sholat di kereta itu. Dia gelar sejadah antara kursi, ganggu lagi orang lewat kan, gitu. Itu jalan solusinya bisa dijamak. Kalau memang kita mengalami hal yang itu berulang, solusi pertama tadi adalah sholatnya maghrib sebelum pulang.
Di kantor maghrib dulu baru pulang, atau paling kalaupun enggak kayak tadi solusinya, dia jamak, kemudian ketemu masjid setelah habis macetnya, dia lakukan sholat. Bagaimana kalau begini? Dia berniat jamak, tahu-tahu udah habis macet, nyampe ke masjid masih ada maghrib, antara tanggung 10 menit lagi maghrib. Itu namanya keseriusan kita. Tapi kalau orang yang sudah bertekad menjamak, kan ada adabnya. Adab menjamak itu adalah begitu masuk waktu maghrib, dia pasang niat, ya Allah saya berniat menjamakkan maghrib ini ke isya. Ada namanya niat pertama begitu, pakai bahasa Indonesia aja. Nah, kalau bahasa Arabnya, nawaitu an usalliyal maghriba jam'an ta'khiran ila isya. Ya Allah saya berniat menjamakkan itu ke salat isya. Andai dia nggak ada umur, dia sudah dianggap sholat maghrib pada waktu yang dia lewatkan. Dan ini jawaban ini tentu yang paham mengetahui solusinya, kondisinya kita sendiri. Nah, kadang yang saya rasakan sama Bapak rasakan beda. Nah, kalau memang dia masih bisa berhenti atau berangkatnya setelah maghrib. Nah, itu masih mudah, masih mudah masalahnya. Yang berat itu bertiga waktu sholat. Dia sudah sholat zuhur, macetnya asar lewat, maghrib pun nggak kena, nyampe rumah isya. Nah, kemana itu? Ya kan, zuhur udah, namanya jalanan. Ya kan? Asar nggak dapat, maghribnya aduh, masya Allah. Nyampe rumah isya. Jadi yang maghribnya begitu masuk asar nggak bisa dijamak sama maghrib, ya kan? Nggak bisa kita jamak di awal. Ini bakal macet ini, saya habis zuhur asar, nggak boleh ada istilah bakal macet. Ya tapi di map saya lihat merah, nggak gitu kan? Kan sekarang gampang cari. Nah, itu pertanyaan lagi. Dulu orang nggak tahu, dan ini macet atau nggak, saya nggak tahu nih, dicek loh, merah semua ini, paling kuning dikit, merah lagi. Nah, ini pasti macet. Kalau itu saya habis zuhur langsung asar aja. Benar macet, orang merah di mapnya. Enggak juga itu boleh dilakukan, kecuali kita sudah memasuki musafir itu. Nah, boleh. Jadi nggak boleh. Kasus tadi asarnya tinggal, maghribnya nggak dapat, ketemunya isya. Nah, maka begitu masuk asar nggak ada niat dia menjamak, nggak bisa jamak ke maghrib karena bukan pasangannya. Sholat siang, zuhur asar, sholat malam, maghrib isya, sholat malam. Ketemu maghrib dia pasang niat untuk menjamakkan ke isya. Sampai dia ke rumah waktu isya, mana duluan? Ya, boleh maghrib, boleh isya. Nah, yang jamak dulu, habis itu qadha lah, tadi namanya asar. Baru berlaku di situ namanya sholat qadha, dalam situasi yang model begitu. Tapi nggak ada dalam bab fikih bab sholat qadha, nggak ada, carilah. Tanyalah guru fikih, nggak ada bab sholat qadha. Kalau ada bab sholat qadha, nanti orang menggampangkan, kamu nggak sholat, ntar aja qadha, lagi nggak ada badan banget ini, lagi galau nih pikiran, lagi banyak urusan di kantor, banyak kerjaan, ayo sholat, ntar aja, qadha aja, akan membuat orang memudahkan. Jadi nggak ada bab sholat qadha. Tapi itu bisa terjadi kalau kasusnya kayak tadi. Terus kalau orang ketiduran, bangun-bangunnya asar, zuhurnya lewat, qadha juga? Enggak. Orang yang lupa, orang yang ketiduran, bukan qadha namanya. Dia sholat setelah, walaupun lewat waktunya. Walaupun ada mengatakan tetap qadhaan juga namanya. Tapi itu qadha yang ada sebab membolehkannya. Man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha iza zakaraha. Bangun subuh jam 6:30, di rumah nggak ada orang, ya, azan nggak kedengaran, kamarnya pakai peredam suara, nah, kan itu nggak kedengaran azan, orang capek banget pulang dari mana malam, bangun 6:30, subuh udah habis. Subuh itu habis kalau isyraq. Di sini jam berapa isyraq?
6:10. Nanti udah masuk isyraq ya. Ya betul, saya kelebihan waktu ini ya. Nah, 1:07 dia bangun. Wah, habis subuh. Udah nggak wajib sholat dong, karena nggak ada waktunya. Nggak, harus segera sholat subuh. Karena dia tertidur. Mau bangun jam 6, mau bangun jam 10 siang, subuh tetap. Nah, tapi segera duduk, sholat langsung. Nah, itu namanya ketiduran. Untuk semua sholat berlaku. Nah, jadi orang yang bekerja begitu modelnya, dia mengukur dirinya, lebih nyaman nih pulang habis maghrib. Dari kantor dulu aja, maghrib berjamaah, baru pulang. Karena habis sisa baru pulang. Jadi nyaman betul. Sampai rumah udah nggak ada beban. Kita kalau masih ada sholat yang belum tertunaikan tuh merasa beban. Tidur sebelum sholat isya, kita merasa berat sekali tidur itu. Kayak punya utang. Walaupun boleh nanti kita berniat tengah malam bangun, saya mau tahajud sekalian. Tapi nggak ada jaminan dia bisa bangun karena lelah. Jadi begitu Pak Ketua solusinya. Kalau bisa sebelum pulang kerja maghrib dulu. Walaupun nggak mesti dijamak. Kalau begitu juga, maka solusinya dijamakkanlah maghribnya ke isya. Nah, insya Allah, Allah maha memahami, maha mengetahui, dan maha menyayangi. Selama panjang kita berniat untuk beribadah, Allah berikan kemudahan, insya Allah. Tidak ada caranya. Itu yang saya sampaikan tentang pertanyaan berkaitan dengan sholat jamak dan sholat qada. Masih ada waktu, Pak? Nah, saya tanya dulu MC-nya, kalau masih ada waktu kasih lagi mic-nya. Nah, kalau nggak ada kita padakan sampai di sini ya. Ibu-ibu kali, ibu-ibu tuh, suara ibu-ibu perlu didengarkan juga. Suara perempuan dari ada, baik. Cukup ya? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menemani saya di masjid ini pada subuh ini. Semoga ini merupakan hari yang membahagiakan untuk kita semua, dan kita faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah selesai kita melakukan aktivitas yang lain, dan mari kita baca doa, semoga Allah berikan banyak kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wahdina siratan mustaqima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namut wa ilaikal nusyur. Asbahna ala fitratil Islam radina billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyibah fa innaka khairur raziqin. Ij'al auladana minas salihin wa adkhilna ma'hum jannatin na'im ya rabbal alamin. Wa nuril Islam wal muslimin aina ma kanu fi kulli makan minal ardi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz, mohon doa untuk Pak Haji Willy mungkin. Ya. Kesembuhan Pak Haji Willy. Mohon dibacakan Fatihah kali. Kita bacakan Ummul Kitab surah Fatihah. Semoga yang sakit diberikan kesehatan, yang lain-lain lah ya, semua hajat dan niat kita dikabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi wa antal kafi wa antal mu'afi. Ishfi mardana madal muslimina shifaan ajilan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yassir umurana waqdi hawaijana wastur uyubana wa tamim taqsirana wa barik fima a'taytana
وصحيح أجسادنا وبلغ مقاصدنا واختم بالخير أعمالنا وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم.